Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angga Permanda, NIM 2520411 dari lokal 6D PTK. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi jaringan nirkabel untuk memenuhi ujian akhir dari jaringan nirkabel. Yang pertama, kita akan membahas materi mengenai arsitektur jaringan wireless LAN. Nah, sebelum itu kita harus mengenai terlebih dahulu apa itu jaringan wireless. Nah, jaringan wireless merupakan jaringan yang memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi, mengakses aplikasi dan informasi tanpa menggunakan kabel. Ini menyediakan kebebasan pergerakan dan kemampuan untuk memperluas aplikasi pada bagian bangunan yang berbeda, kota ataupun hampir seluruh dunia. Jaringan wireless mengizinkan orang-orang untuk saling terhubung dengan email atau browser internet dari lokasi mereka yang saat ini. Jaringan wireless berfungsi sebagai mekanisme pembawa pesan antara antar peralatan dan jaringan kabel tradisional. Jaringan wireless banyak jenisnya, tapi kita akan memfokuskan membahas wireless LAN. Nah, wireless LAN ini merupakan suatu sistem komunikasi data fleksibel yang dapat menggunakan teknologi infrared atau frekuensi radio untuk mentransmisikan dan menerima informasi dengan perantara radio melalui dinding atau platform langit-langit dan struktur semen. Biasanya wireless LAN terdiri atas sebuah access point dan wireless LAN juga memerlukan adapter yang di-install pada perangkat penerima. Nah, access point pada dasarnya merupakan perangkat wireless dari penghubungan dari LAN ke hub. Untuk access point biasanya dihubungkan melalui kabel Ethernet standar dan berkomunikasi dengan perangkat wireless dengan menggunakan antena. Ada cakupannya dari wireless LAN tersebut terbatas dan menggunakan omnidirectional sebagai akses point pusatnya yang membentuk sel. Ukuran sel tergantung pada kekuatan yang disebabkan oleh infrared dan jenis konstruksi dinding serta karakteristik fisik lingkungan lainnya. Wireless LAN mewakili lokal area network wireless seperti universitas dan perpustakaan untuk membentuk suatu jaringan koneksi ke internet. Jaringan sementara dapat dibentuk oleh beberapa pemakai tanpa membutuhkan access point dan dengan demikian tidak perlu mengakses ke sumber-sumber jaringan lainnya. Lalu kita bahas lebih lanjut apa itu arsitektur jaringan wireless LAN. Definisi arsitektur teknologi informasi merupakan seluruh aspek yang meliputi piranti perangkat keras, lunak, dan maupun perangkat jaringan serta fasilitas lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan, uji coba, melakukan pengaturan, dan daya dukungan terhadap aplikasi serta layanan teknologi informasi. Seluruh aspek harus dikelola ketika dijalankan untuk memastikan elemen-elemen tersebut beroperasi sebagaimana mestinya dan membentuk suatu operasi yang lancar sehingga memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, arsitektur ini memiliki komunitas atau grup yaitu IBM atau kepanjangannya Internet National Business Machine yang mendefinisikan ada 6 jenis disiplin arsitektur teknologi informasi. Nah, yang pertama adalah arsitektur perusahaan. Arsitektur ini berfokus pada pemetaan kemampuan teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis. Nah, lalu arsitektur aplikasi yang berfokus pada desain aplikasi untuk mengoptimalisasikan proses bisnis dan penyediaan fungsional yang membantu pengguna untuk melakukan pekerjaan bisnis. Lalu arsitektur informasi, arsitektur ini berfokus pada data yang digunakan sebagai aplikasi, termasuk struktur, integritas, keamanan, dan kemampuan akses dari data. Lalu arsitektur infrastruktur itu berfokus pada rancangan dari perangkat keras yang meliputi komputer server, media penyimpanan, workstation, perangkat lunak, dan aplikasi lainnya, serta fasilitas fisik yang mendukung dari proses bisnis yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya arsitektur integritas itu berfokus pada rancangan solusi yang memungkinkan aplikasi saat ini uh, yaitu penawaran paket perangkat ini uh, termasuk perangkat lunak, jaringan, dan sistem yang bekerja sama di dalam maupun di antara organisasi tersebut.
Lalu arsitektur operasi. Arsitektur ini berfokus pada rancangan solusi untuk mengelola infrastruktur dan aplikasi yang digunakan oleh perusahaan. Arsitektur tersebut tidak bekerja sendiri-sendiri karena domain-domainnya saling terhubung dan melengkapi satu sama lain atau waktunya untuk bekerja saling bersamaan. Nah, arsitektur infrastruktur merancang fondasi di mana sistem yang dijalankan, arsitektur aplikasi merancang program untuk pengguna, arsitek integrasi memastikan program yang dapat diintegrasikan dan memastikan ketersediaan data yang ada untuk perusahaan tersebut. Lalu skema dalam penerapannya terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama ialah BSS atau Basic Service Set. Basic Service Set merupakan suatu konfigurasi wireless LAN di mana terdapat sebuah access point terhubung pada jaringan wireless dan stasiun wireless. Nah, Basic Service Set ini terdiri dari hanya satu access point dan ada satu atau lebih dari wireless client. BSS ini menggunakan jaringan infrastruktur yang merupakan suatu bentuk dari jaringan wireless LAN yang dimana pengguna access point dan semua komunikasi wireless harus melewati access point atau tidak ada transmisi langsung client to client. Masing-masing wireless client harus menggunakan access point untuk berkomunikasi dengan wireless client atau web host dalam suatu jaringan. BSS mencakup wilayah sebuah single cell atau suatu area radio RF dari sekeliling area access point. Kecepatan data pada wilayah ini tergantung pada teknologi yang digunakan. Selanjutnya, Extended Service Set atau ISS. ISS ini didefinisikan sebagai konfigurasi wireless LAN yang terdiri dari dua atau lebih basic service set yang terhubung menjadi satu dalam satu distribusi sistem. Suatu sistem ISS ini sedikitnya memiliki dua access point. Hal ini menyebabkan jangkauan area dari sistem wirelessnya tersebut menjadi lebih luas dibandingkan ISS tadi, dibandingkan BSS sebelumnya. ISS juga hampir sama dengan BSS, namun semua pengiriman paket komunikasi harus melalui access point terlebih dahulu. Selain itu, karakter dari ISS terdiri dari beberapa sel atau tidak, terjadinya roaming atau tidak sama dengan SSID-nya. Lalu IBSS atau Independent Basic Service Set ini disebut dengan jaringan ad hoc. Pada IBSS ini tidak terdapat access point dalam satu distribusi sistemnya, atau dapat dikatakan pada jaringan ini stasiun terberdiri sendiri di mana stasiun komunikasi dengan cara peer-to-peer. IBSS ini dapat dibuat secara spontan dengan cara cepat. Komunikasi antar stasiun pada IBSS ini terjadi dengan cara mengirim beacon karena tidak menggunakan access point. Beacon merupakan kependekan dari beacon management frame, yaitu adalah frame pendek yang dikirim dari access point ke stasiun pada infrastruktur mode atau stasiun to stasiun. Lalu apa kelebihan dan kekurangan arsitektur wireless LAN? Masing-masing dari tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa BSS merupakan kumpulan dari perangkat wireless yang terhubung satu sama lain dengan perantara sebuah perangkat access point. Perangkat access point berfungsi sebagai terminal pusat dan semua klien wireless harus terhubung dahulu ke access point sebelum berkomunikasi dengan klien yang lain. Pada klien wireless LAN harus beroperasi menggunakan mode infrastruktur basic service set. Jika tidak bisa berkomunikasi dengan access point, BSS lebih bagus daripada IBSS. Nah, lalu ISS tadi jika disebutkan maka merupakan kumpulan dari beberapa topologi BSS. Pada topologi ESS terdapat lebih dari satu access point. Access point to access point adalah topologi SSS yang terhubung satu sama lain melalui port uplink. Alasan utama dipakainya model topologi ini merupakan perluasan dari jangkauan access point yang disediakan oleh tipe ini, dan juga karena meningkatkan beban yang mesti dilayani oleh satu access point. Lalu kesimpulan dari IBSS yaitu merupakan topologi wireless LAN yang menghubungkan antara beberapa klien dari wireless tanpa menggunakan access point. Beberapa wireless yang berkomunikasi dengan model IBSS
memiliki beberapa kelemahan. Jika semakin banyak klien, maka proses akan semakin lambat. Oleh oleh karena itu, uh, topologi ini memiliki keterbatasan dari perangkat wireless klien tersebut. Selanjutnya kita akan masuk mengenai penjelasan access point. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konfigurasi wireless LAN. Sebelum itu kita akan membahas mengenai SSID dan cara menyetingnya. SSID merupakan istilah teknis yang digunakan untuk menamai jaringan Wi-Fi. SSID ini merupakan tempat untuk mengisi nama access point atau sederhananya SSID ini merupakan nama Wi-Fi. Jika dianalogikan sebagai karyawan, SSID bisa diibaratkan sebagai tanda pengenal. Untuk penamaan SSID maksimal 32 karakter. Kamu bisa menggunakan karakter ini seperti garis bawah, spasi, dan tanda baca lainnya. Karakter tersebut akan dibuat case sensitif, jadi SSID bisa lebih bervariasi walaupun banyak jaringan wireless LAN yang aktif. Lalu fungsi SSID bisa disimpulkan bahwa SSID berguna untuk mengatur jaringan mana yang akan kamu gunakan. Jadi ketika kamu ingin menggunakan jaringan wireless, perangkat yang kamu gunakan harus memilih jaringan wireless LAN yang mana yang kamu inginkan. Setiap jaringan Wi-Fi memiliki SSID yang berbeda yang digunakan untuk menampilkan tanda pengenal yang dikirim melalui wireless LAN. Pengenal inilah yang memiliki tugas sebagai kata sandi ketika perangkat mencoba terhubung ke BSS. Ketika kamu memiliki jaringan wireless, kamu bisa menamai jaringan tersebut sehingga kamu bisa mengenali jaringanmu dan membedakan dengan jaringan yang berada di sekitarmu. Kamu akan melihat nama jaringan tersebut ketika perangkat kamu terhubung ke jaringan tersebut. Jika ada banyak perangkat yang ingin mencoba terhubung ke jaringan wireless LAN, maka perangkat harus mempunyai SSD yang sama. Sebuah perangkat tidak diberikan izin untuk berhubung dengan BSS kecuali perangkat tersebut menyediakan SSID khusus. Lalu jenis-jenis dari SSID. Secara umum SSID dibedakan menjadi dua, yaitu hidden SSID dan public SSID. Hidden SSID merupakan SSID atau SSID yang disembunyikan, di mana hidden SSID adalah metode pengamanan pada jaringan wireless. Pemilik hidden SSID ini bisa menyembunyikan nama SSID-nya sehingga hanya orang tertentu yang bisa mengakses jaringan wireless ini. Jika kamu pernah melakukan pemindaian wireless dan menemukan jaringan dengan nama hidden network, maka si pemilik access point tersebut sedang menyembunyikan SSID-nya. Jika kamu ingin terhubung dengan jaringan tersebut, kamu harus memasukkan SSID yang benar. Lalu public SSID berbeda dengan public SSID yang dimana orang-orang bisa mengakses jaringan tersebut tanpa memasukkan kunci atau WAP key, sehingga semua orang bisa mengakses jaringan ini dengan bebas. Lalu cara mencari SSID. Mencari SSID berarti Anda ingin mencari jaringan Wi-Fi yang tersedia. Jadi pastikan Anda masih berada di lokasi yang terdapat jaringan wireless. Karena jika berada di luar jangkauan jaringan wireless, maka jaringan tidak bisa terhubung. Tidak mungkin Anda bisa mendeteksi jaringan tersebut. Kemudian pastikan perangkat Anda tersambung ke jaringan wireless Wi-Fi dengan cara berikut. Anda bisa cari pengaturan logo Wi-Fi di sudut kanan laptop atau bisa melakukan pencarian di Wi-Fi, lalu aktifkan menu tersebut agar dapat terkoneksi dan terhubung ke jaringan. Kemudian setelah pengaturan Wi-Fi tadi aktif, biasanya SSID jaringan yang ada dalam jangkauan akan muncul, dan Anda tinggal menyambungkan ke jaringan dengan SSID yang sesuai. Cara di atas biasanya hampir sama di setiap perangkat, misal smartphone atau PC sekalipun. Untuk mencari jaringan dengan hidden SSID, kita dapat melakukan cara khusus, yaitu memasang alat pendeteksi Wi-Fi seperti Insider, Wireless Net View, atau HomeDel. Kemudian dengan menjalankan aplikasi tersebut, ada beberapa kemungkinan yang akan muncul,
yaitu beberapa jaringan tersembunyi akan lengkap dengan SSID-nya akan muncul dideskripsikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai access point. Eh, kita bahas dulu apa itu pengertian dari access point. Access point merupakan perangkat keras jaringan komputer yang terhubung secara piranti nirkabel atau tanpa kabel dengan menggunakan jaringan lokal, menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan sebagainya. Access point juga biasanya disebut dengan wireless local area network atau WLAN. Perangkat ini berfungsi untuk mengirim dan menerima data yang berasal dari adapter wireless. Komponen yang dimiliki access point merupakan antara lain ialah antena atau transmitter. Dua komponen ini berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal dari internet, dari klien server, ataupun sinyal internet yang menuju klien server. Umumnya, access point akan disambungkan dengan perangkat keras seperti router, hub, dan switch melalui kabel Ethernet supaya dapat memancarkan sinyal. Kelebihan yang didapat ketika menggunakan access point ialah sinyal Wi-Fi yang dipancarkan dapat menjangkau semua ruangan walaupun terhalang banyak tembok atau sekat antar ruangan. Lalu fungsi atau tujuan dari access point ialah yang pertama mengizinkan atau menolak perangkat untuk terhubung dengan jaringan lokal yang sama. Uh, Jika dibahas secara rinci, access point berfungsi sebagai penyebar sinyal internet kepada perangkat yang terhubung melalui gelombang radio. Lalu access point juga penghubung antar jaringan, yaitu jaringan lokal yang memakai jaringan kabel dan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, wireless, Bluetooth, dan sebagainya. Access point juga dapat digunakan untuk mengatur IP address secara otomatis terhadap perangkat yang terhubung. Dan access point dilengkapi dengan fitur keamanan WAP atau WAP yang biasa disebut dengan standar dari authentication yang dapat digunakan sebagai pengamanan. Lalu bagaimana cara menyeting access point? Sebelum itu kita harus menyiapkan sebuah access point terlebih dahulu dan memasang antenanya. Lalu kita sambungkan kabel powernya dan pastikan access point tersebut telah dialiri listrik. Lalu setelah itu kita cek IP di bawah access point tersebut, IP bawahnya kita setting. Jika kita tidak mengetahuinya, kita reset terlebih dahulu. Lalu kita masukkan IP address pada browser. Lalu setelah kita terkoneksi dengan benar, maka kita akan melihat tampilan awal dari access point web dari access point tersebut. Kemudian kita masukkan username dan password. Karena telah di reset, maka kita akan masukkan admin sebagai username dan admin sebagai password. Setelah itu kita konfigurasi pada halaman access point. Langkah selanjutnya kita masuk ke tab network, kemudian lakukan pengaturan standar dan klik masuk ke tab wireless untuk melakukan setting SSID, region, dan mode. Lalu kita klik save. Kemudian kita masuk ke wireless mode, pilih access point dan checklist enable SSID. Buat set selalu klik save. Yang terakhir masuk ke DHCP, lalu kemudian pilih enable dan klik save. Kemudian cara-cara tadi berbeda tergantung dari firmware dan seri access point yang digunakan. Tapi cara tadi merupakan cara umum untuk mengatur access point. Selanjutnya, bagaimana cara kerja dari access point tersebut? Access point merupakan perangkat keras yang terhubung kepada komputer. Access point merupakan perangkat keras dengan komputer yang dapat bekerja pada perangkat yang sedang mencoba mengakses dengan internet. Umumnya, saat akan menyambungkan perangkat seperti laptop atau smartphone pada layar laptop atau komputer tersebut akan tertera permintaan memasukkan password. Kemudian setelah password dimasukkan, access point akan mengatur supaya perangkat Anda bisa terhubung dengan mencocokkan password Wi-Fi yang telah Anda masukkan ke access point apakah benar atau salah. Jika password Anda benar, maka perangkat secara otomatis terkoneksi dengan internet. Jalur data yang disediakan access point ialah jalur data sinyal RV atau radio frekuensi yang dibentuk oleh Wi-Fi dengan jalur elektrik pada kabel Ethernet. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis dari access point.
Akses point ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu seri access point mode atau IP mode. Perangkat ini berfungsi untuk menyalurkan sambungan kabel ke nirkabel, mempunyai kinerja menyerupai switch dan letaknya di belakang router. Tipe ini umumnya dipakai di tempat-tempat yang banyak menyediakan jaringan kabel. Lalu repeater mode, alat ini digunakan untuk menambahkan jangkauan nirkabel dengan SSID. SSID tersebut kepanjangannya ialah Service Thread Identifier dan keamanan yang serupa. Alat ini dipakai untuk memperkuat sinyal pada tempat-tempat yang sudah memiliki jaringan wireless, tapi pemancaran sinyalnya kurang merata. Repeater ini merupakan repeater mode ini hanya memiliki satu SSID yang memungkinkan Anda untuk mengakses jaringan di seluruh tempat. Yang selanjutnya ialah bridge mode. Tipe ini merupakan cara kerja dari bridge mode ini yaitu dengan cara membuat dua jaringan individu dan satu internet untuk dua grup. Bridge mode ini menggunakan jaringan kabel dan menyebar dengan menggunakan SSID serta password yang sama. Bridge mode ini mendukung tempat-tempat seperti restoran, kantor, bahkan rumah yang menyediakan layanan internet tanpa harus menggunakan sandi. Tipe selanjutnya ialah client mode. Client mode ini banyak digunakan pada smart TV, media player, konsol game, dan perangkat lainnya yang hanya memiliki port Ethernet. Lalu tipe selanjutnya wireless router mode. Dengan mode ini, Anda dapat berbagi satu koneksi internet kabel ke beberapa klien. Pada mode ini hanya ada satu port WLAN atau Wide Area Network yang mendukung beberapa jenis koneksi. Maka apabila Anda melakukan akses internet dari DSL atau modem kabel yang disediakan untuk satu user saja, wireless router ini akan menjadi pilihan yang tepat. Lalu access point client router mode, yaitu access point ini memungkinkan Anda untuk terhubung ke jaringan kabel dan berbagi koneksi ke yang lainnya. Tipe ini dipakai bagi wireless station yang membatasi jumlah klien serta mensyaratkan pengisian username serta sandi agar bisa saling terhubung ke jaringan. Selanjutnya kita akan membahas cara untuk menyeting SSID. Untuk menyetingnya, Anda bisa mengatur SSID melalui perangkat penyedia yang Anda gunakan, seperti IndiHome, Biznet, atau yang lainnya. Kemudian Anda bisa mengikuti langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, kita buka browser, baik itu Chrome ataupun Firefox atau Mozilla. Kemudian ketikkan link menuju modem router sesuai provider yang Anda gunakan. Contohnya 192.168.171. Ini berlaku untuk IndiHome. Nah, jika telah berhasil masuk ke halaman tampilan awalnya, kita akan diminta untuk memasukkan username dan password. Username dan password yang Anda gunakan kebanyakan dari modem yang disediakan, yaitu admin, baik username dan maupun passwordnya. Kemudian kita setelah berhasil masuk, kita masuk ke menu network, lalu pilih wireless LAN, lalu setting SSID. Lalu pada menu SSID name, Anda bisa mengubahnya sesuai keinginan. Ingat bahwa syaratnya 32 karakter dengan kombinasi bebas antara huruf, angka, dan simbol. Kemudian apabila Anda ingin menyembunyikan jaringan, klik centang pada bagian hide SSID. Jika sudah, kita klik submit dan simpan dan save untuk menyimpan perubahan. Lalu jika Anda menggunakan smartphone sebagai jaringan smartphone sebagai jaringan yang dibagikan ke perangkat lain seperti hotspot, jadi Anda juga bisa menyeting SSID melalui pengaturan di ponsel Anda dengan cara kita buka setelan, lalu pilih hotspot atau hotspot portable, lalu aktifkan terlebih dahulu hotspot portable, kemudian pilih atur hotspot portable. Lalu pada kolom SSID Anda bisa mengubah sesuai keinginan Anda. Selain itu, Anda juga bisa mengatur kata sandi, jenis enkripsi,
atau jika ingin menyembunyikannya. Klik ikon centang di bagian kanan atas jika selesai konfigurasi. Lalu kita akan membahas mengenai WLAN, WPA, dan WPS, dan cara settingnya. WPA ini merupakan kebalikan dari Wi-Fi Protect Access. Itu merupakan suatu metode security yang menggantikan WAP. WAP itu kepanjangannya Direct Equivalent of Privacy. WAP perlu dikarenakan mengandung celah keamanan. Dalam pengembangannya, WAP berkembang menjadi WPA2 yang tentu dalam hal keamanan lebih aman. Kemudian dalam implementasi IS atau Advanced Encryption Standard menggantikan TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol karena ada celah keamanan dalam mode sebelumnya. Jadi AES lebih aman dibandingkan TKIP. Untuk fitur WPS itu Wi-Fi Protect Setup. WPS ini mengandung celah keamanan, dengan demikian maka fitur WPS sebaiknya dimatikan. Untuk WPA maupun WPA2 juga ada WPA per WPA2 personal dan WPA atau WPA2 enterprise. Kita lebih banyak menggunakan WPA personal karena lebih sederhana menggunakan password dan telah disepakati. Oleh karena itu, WPA atau WPA2 personal disebut dengan WPA atau WPA2 PSK, Subnet Research Key. Cara settingnya kita pastikan dulu router yang Anda gunakan telah siap dan terhubung ke jaringan. Lalu cara menggunakannya yang pertama gunakan komputer atau perangkat seluler, lalu buka browser web yang ingin Anda gunakan seperti Google Chrome, Microsoft Edge ataupun Firefox. Kemudian masuk ke konsol admin router rumah Anda. Pabrikan router yang berbeda memiliki cara yang berbeda juga. Untuk masuk ke konsol admin routernya, Anda dapat menuju ke manual router atau lebih jalannya yang paling umum adalah 192.168.1.1. Bila alamat kita ketik IP router yang tadi 192.168.1.1, lalu tekan enter. Lalu pada opsi menu kita pilih, jika telah masuk kita pilih menu nirkabel atau keamanan, lalu opsi enkripsi atau WPA2 PSK. Jika WPA2 bukan salah satu opsi, Anda dapat menggunakannya perlu mengaktifkan firmware router. Anda juga melihat pengaturan WPA2 Enterprise pada versi perusahaan ini lebih ditujukan untuk lingkungan perusahaan. Lalu buat kata sandi yang kuat, kata sandi itu sepanjang 8 karakter menggunakan kombinasi huruf besar dan huruf kecil. Lalu kita gunakan juga kombinasi huruf, angka, dan simbol agar lebih aman. Lalu kita klik simpan dan terapkan. Anda mungkin perlu mereboot router agar perubahan yang telah dilakukan tadi diterapkan langsung. Lalu yang selanjutnya kita sambungkan kembali semua perangkat nasabah Anda. Di perangkat Anda pilih SSID WiFi yang baru Anda masukkan tadi. Lalu masukkan kata sandi WiFi yang baru Anda setting tadi juga. Lalu kita akan masuk ke materi bagaimana cara mengatur jumlah user yang bisa terkoneksi ke wireless LAN. Yang pertama, jika menggunakan modem yang disediakan oleh provider internet memiliki pengaturan yang bisa kamu akses menggunakan web browser yang ada di komputer. Kamu bisa mengikuti langkahnya. Yang pertama, buka browser, masukkan IP 192.168.1. Atau kita lihat di bawah router juga ada, biasanya terdapat IP bawaannya. IP tersebut dimasukkan pada search bar di web browser yang kamu gunakan. Jika sudah masuk, isi username
sebagai user dan password sebagai user. Lalu kita klik login. Selanjutnya saat halaman utama penggunaan sudah terbuka, masuk ke pengaturan. Kita klik network, SSID setting, kemudian tentukan jumlah pengguna di kolom maksimum varian. Klik save untuk menyimpan pengaturan pada modem. Lalu jika kita menggunakan aplikasi Netcard, cara ini merupakan cara lain yang bisa kamu coba dengan menggunakan aplikasi tambahan yang bernama Netcard untuk membatasi pengguna WiFi dengan syarat Anda harus terhubung terlebih dahulu ke jaringan yang ingin diatur. Ini langkah-langkahnya itu pertama kita download aplikasi Netcard tadi, lalu kita install, lalu kemudian Netcard itu akan secara otomatis melakukan pencarian pengguna WiFi yang terhubung dengan jaringan internet yang kamu gunakan. Tunggu 2-3 menit. Setelah daftar pengguna WiFi muncul, kamu bisa langsung mengatur dan membatasi kecepatan jaringan setiap pengguna. Selain itu, kamu juga bisa memblokir beberapa pengguna yang tidak kamu inginkan agar bisa saling terhubung ke jaringan WiFi tersebut. Cara lain yaitu menggunakan fitur dari bandwidth management pada router. Fitur ini caranya monitor status terkoneksi dengan penggunaan bandwidth dari router kamu dengan detail logs. Cara ini sangat umum dan sangat sederhana dengan tahapan. Yang pertama kita buka browser, kita ketik di area pencarian 192.8.0.1, kita klik cari seperti tadi, mirip dengan penggunaan dari modem tadi. Lalu kita masukkan nama pengguna dan sandi yang kamu miliki, misal nama pengguna dan sandinya admin. Nah, jika sudah, kamu akan masuk ke pengaturan modem, lalu kita pilih opsi lain. Pilih opsi DHCP server, ubah IP pool, sesuaikan dengan keinginan Anda, misal 10 dan atau 100. Lalu metode lainnya yaitu dengan menggunakan password yang rumit. Langkah ini merupakan langkah yang paling mudah kamu terapkan dengan menggunakan password yang rumit. Caranya yaitu kita pastikan terhubung dengan access point, bisa menggunakan kabel LAN atau WiFi, lalu kita buka browser, masukkan kolom alamat, pada kolom alamat kita masukkan IP default dari router. Setelah itu kita enter, kita pilih username dan kata sandi dan kita klik masuk. Habis itu kita pilih menu wireless dan klik wireless security. Habis itu klik WPA per WPA 2 personal untuk menambahkan kata sandi yang rumit. Lalu save dan selanjutnya kita pilih opsi klik here, lalu kita klik reboot dan oke. Nah, untuk cara memblokir user dan website, yang pertama kita akan membahas cara memblokir user terlebih dahulu, yaitu masuk ke masukkan alamat IP access point atau router pada browser laptop Anda. Lalu pilih masukkan username dan password. Lalu pilih menu wireless. Pada menu wireless, pilih wireless MAC filtering dan klik add new. Masukkan MAC address yang ingin Anda blokir dan Anda bisa menambahkan deskripsinya. MAC address ini merupakan alamat dari suatu perangkat yang terhubung ke jaringan Anda. Pada kolom status berisi enable, kita tekan save. Selanjutnya kembali ke wireless MAC filtering, pastikan filtering rule dalam pilihan denim. Lalu tekan tombol enable pada wireless MAC filtering. Setelah itu maka user tersebut tidak akan bisa terhubung ke jaringan tersebut. Lalu cara memblokir situsnya, buka lagi browsernya, lalu kita masukkan IP URL IP dari misalnya 192.168.1.1 itu terdapat pada bawah router. Selanjutnya kita masukkan username dan password admin ke WiFi router Anda. Setelah itu kita pilih menu security, habis itu firewall, habis itu URL filtering. Selanjutnya pilih menjadi vulnerable dan URL menjadi blacklist. Selanjutnya
pilih tombol pada filtering table, lalu masukkan website dan situs yang ingin Anda blokir di jaringan IndiHome atau jaringan Anda, lalu pilih enable. Setelah itu kita pilih tombol apply untuk menambahkannya, dan Anda juga bisa menambahkan banyak situs yang Anda blokir ke WiFi Anda. Habis itu save dan selesai. Sekian cara memblokir user dan website untuk jaringan Anda. Nah, sekian materi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.